Siapa yang tak kenal Deddy Corbuzier? Dari pesulap, presenter, hingga YouTuber sukses, kini pria berkepala plontos ini menambah daftar panjang profesinya. Staf khusus Menteri Pertahanan. Ya, pada 11 Februari 2025, Deddy resmi dilantik sebagai staf sus Menhan. Setelah sebelumnya ditunjuk sebagai komponen cadangan atau Komcad oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini, ia mengemban tugas di bidang komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Tapi yang jadi pertanyaan, dengan semua kesuksesannya di dunia hiburan dan digital, berapa sih total kekayaan Deddy Corbuzier? Mari kita bedah satu persatu. Sebagai staf sus menteri, Deddy tentu saja berhak atas gaji dan berbagai tunjangan yang menggiurkan. Menurut Perpres nomor 10 tahun 2024, gaji pokok untuk eselon IB seperti Deddy berkisaran antara 3,8 juta hingga 6,3 juta. Tapi jangan salah, itu baru gaji pokok. Masih ada tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan sesuai golongan. Berdasarkan Perpres nomor 119 tahun 2017, tunjangan ini berkisar antara 1,9 juta hingga 29 juta rupiah. Artinya, dalam sebulan, Deddy bisa mengantongi puluhan juta hanya dari statusnya sebagai staf sus. Belum lagi THR dan gaji ke-13 yang dijamin oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024. Lumayan banget kan? Tapi dibandingkan dengan kekayaannya yang lain, gaji sebagai staf sus ini cuma recehan. Di luar staf susnya sebagai pejabat, Deddy adalah raja dunia YouTube Indonesia. Channelnya Close the Door memiliki 24 juta subscriber dan lebih dari 6,8 miliar kali ditonton. Menurut Network Spot, kekayaan Deddy dari YouTube saja diperkirakan mencapai sekitar 19 juta US dollar atau sekitar 311 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu, itu baru dari YouTube loh. Deddy juga punya sederet bisnis lain yang tak kalah cuan. Dari pusat kebugaran hingga toko gawai, setiap lini bisnisnya menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastis. Tak hanya itu, brand-brand besar pun rela membayar mahal untuk tampil dalam podcastnya yang selalu trending. Jika semua sumber penghasilannya digabung, kekayaan bersih Deddy Corbuzier bisa mencapai angka 26,6 juta US dollar atau sekitar 435,6 miliar rupiah. Fantastis bukan? Dengan kekayaannya yang sudah selangit, apa sebenarnya motivasi Deddy menerima jabatan staf sus Menhan? Apakah benar-benar pengabdian atau hanya sekadar menambah prestasi sebagai pejabat negara? Yang jelas, dengan segala sumber penghasilan yang sudah ia miliki, gaji sebagai staf sus jelas bukan alasan utama. Tapi apakah langkah strategis untuk semakin memperluas pengaruhnya di dunia politik dan pemerintahan? Yang pasti, Deddy Corbuzier kini bukan sekadar seorang YouTuber saja. Ia adalah bagian dari pemerintahan dengan gaji, fasilitas, dan tentunya kuasa. Menarik untuk ditunggu, gebrakan apalagi yang akan ia lakukan. Jadi, menurut kalian, apakah Deddy Corbuzier benar-benar pantas jadi staf sus Menhan? Atau ini hanya bagian dari strategi besar untuk masuk ke dunia politik? Jangan lupa komen di bawah ya.